Semua nih banyak banget yang butuh dengan tips-tips gimana caranya untuk bisa melamar kerja. Apaan? Itu sekarang kan banyak di kualifikasi persyaratan kerja. Oh iya. Itu suka masukin kayak wajib good looking. Sebenarnya ini yang gue jadi pertanyaan dan banyak banget pasti kaula muda yang lamar mikir gini. Kalau perlu Seandainya bisa lah, karena kalau gue nih punya perusahaan atau gue direktur gitu kan ya, atau gue satu divisi. Oke, sobat PIS semua, kembali lagi di Loker. ngobrolin seputar dunia kerja. Cakep. Udah latihan ya Bu tadi Bu? Iya. Oh, iya, udah latihan. Jangan dibocorin dong, kan malu. Iya, nggak Jadi apa-apa nggak lah. apa syuting. Oh ya nggak apa-apa coy, kan biar semuanya kita terbuka. Ya, balik lagi di Loker, kita ngobrolin semua tentang dunia pekerjaan, apapun kita mau ngobrolin nih Del. Tapi lu kenalin dulu lah no sama sobat PIS, lu siapa? Karena kita semua di sini kadang-kadang suka ganti-ganti ya siapapun kita ajak bicara ya. Rame ya. Rame banget. Iya, rame banget bos. Ya kan? Kenalin diri nih. Kenalin dong. Halo guys, nama saya Delia Putri Darnasya. Di sini saya bagian admin sosial media. Salah satu temennya Pak Aryo. Pak, Apaan? kita mau ngomongin apa sih hari ini? Nih, Mau ngomongin apa? Ini ngomongin apa? Nih ngomongin apa ya? Oh gini. Nih banyak orang nih pelamar nih, kan kita ngomongin ngomongin tentang pelamar kerja lah ya, kita ngomongin itu lah ya, banyak kan ya, karena teman-teman semua nih banyak banget yang butuh dengan tips-tips gimana caranya untuk bisa melamar kerja. Anjay. Iya, tapi ada satu Pak, yang memang bikin gue ngeganjel ya. Apaan? Itu sekarang kan banyak di kualifikasi persyaratan kerja. Oh iya. Itu suka masukin kayak wajib good looking. Sebenarnya ini yang gue jadi pertanyaan dan banyak banget pasti kaula muda yang lamar mikir gini. Emangnya penting ya good looking di setiap divisi pekerjaan? Penting lah. Pak, tapi gini Pak, nggak semua divisi pekerjaan butuh aspek good looking. Penting lah, butuh lah kalau Enggak. lo bagaimana yang nggak butuh? Admin Butuh lah, kalau cakep kan gue bisa ngeliat, wih dia cakep, adminnya coy. emangnya itu penting nggak penting Pak? Ya penting lah. Seandainya nih, lu punya perusahaan. Gue punya perasaan. Iya. Amin deh. Itu wajib semua karyawannya good looking. Kalau perlu Seandainya bisa lah, karena kalau gue nih punya perusahaan atau gue direktur gitu kan ya, atau gue satu divisi deh ya, satu divisi gue nih, manajer nih, gue satu divisi gue nih, karyawan gue harus good looking. Harus. Kenapa? Karena supaya melihat image-nya si kantor itu lebih bagus, iya kan? Jadi orang kalau misalnya ke kantor kita, wah anjay, Permata tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng loh, gila gokil. sumpah, tapi menurut gua nggak setuju. Karena Kenapa? pendapat kayak gitu menurut gua jahat banget Pak. Lu jahat banget sumpah. Aku jahat. Karena gini lah. lah. Enggak Pak. Jahat di mana sih? Gua punya teman. Ngapain? Jadi dia tuh pintar, Iya. cuman memang kan Sekarang kita enggak. pintar, Oh. enggak maksudnya kan Pintar, kita iya, pintar. nggak bisa memilih keadaan badan kita untuk kayak gimana dong. Oh semi. Nggak shaming, gue nggak bilang dia jelek, karena cantik relatif. Itu lu ngomong jelek. Gue nggak bilang dia jelek. Itu jelek ngomong. Enggak, ini ngomong kayak maksudnya memperumahan. Contoh. Lo mau bikin gue gagi. Iya deh. Enggak, maksudnya kayak gue nggak bilang dia jelek ya. Dia cantik. Iya. Menurut gue dia cantik, ganteng tuh relatif menurut Cantik. Lu apa dia? Dia. Oh gitu. Gue jelek. Gue shaming diri gue sendiri. Dibanding gue shaming diri orang, gue shaming diri gue sendiri aja deh. Ya terus? Nah, dia cantik lah menurut gue. Cuman memang postur badannya agak gede. Nah, dia ini mau masuk ke satu divisi yang memang dia pelajarin pas kuliah. Dia S1, pinter banget dia. Divisinya sekretaris. Oke. Gue emang tahu sih, maksudnya kualifikasi untuk sekretaris itu harus good looking kan. Iyalah pasti. Tapi dia pintar banget Pak, IPK-nya tinggi. Dan dia tuh orang yang sangat 4,5. itu lewat sih. Oh, udah. IPK tuh paling kumlot 4 ya Pak. Astaga. Oke. Nah, dia tuh pintar banget Pak. Oke. Dan gue ngerasanya sedih pas dia bilang
gue susah banget nih ngelamar kerja, gue udah coba lamar ke perusahaan mana-mana tapi nggak diterima. Apa yang lo lamar? Sekretaris. Oh, IPK lu berapa? IPK tuh nyampe 3,88. Oh, Itu mantap tinggi, dong. tinggi IPK-nya. Cuman yang salah satu kendala paling gedenya adalah dia posturnya itu. Nah menurut gue kayak gitu jahat. Salah satu yang memang kualifikasi yang oke, tapi jahat menurut gue. Ya enggak lah. Gue kontra kan itu. Ya enggak lah. Nah, nih, lu ngomongin itu nih, good looking sekretaris. Sekretaris itu lu tahu sendiri kualifikasi sekretaris kayak apa? Oke. Tahu kan? Sekretaris kayak apa? Ya mostly lah ya, mungkin nggak semuanya juga sih. Mungkin ada beberapa yang nggak juga, tapi mostly itu sekretaris itu pasti yang dibutuhin itu pasti Apa Gitu. gunanya? Hah? Apa gunanya? Untuk bisa narik klien ataupun menjaga image si perusahaan itu sendiri. Gue gak setuju gue. Kenapa Kalau nggak setuju? sekretaris nih ya, kayak good looking. Oke lah, tapi sewajarnya gak harus yang begini banget. Kecuali lu marketing. Iya, tapi enggak gini kalau iya sih. Ya marketing juga sama. Marketing juga harus good looking lah. Nah, Gimana kalau sih? marketing kan dia nyari klien. Emang sorry nih ya, sorry. Tapi jujur ya, gue memang tujuannya kan untuk jadi orang marketing nah, saat nanti dunia Iya. kerja selanjutnya. Iya. Nah, terus abis itu Oh berarti lu mau resign di sini? enggak sih, masih di sini masih Kapan lu profitnya, barusan? di sini profitnya banyak. Enggak, impian gue dulu tuh jadi orang marketing kan sekarang gue juga jadi orang, Markom. iya. Sekarang kan gue juga jadi orang marketing, Ya udah, terus? admin sosial media, inframe, harus Iya. cantik. Iya, terus ya emang iyalah harus lah. Iya, nah tak dulu. Tujuan gue dulu jadi orang marketing. Admin sosial media kan gue dapet, itu bagian dari marketing juga, berkomunikasi dengan banyak orang. Iya. Ditampilin dong, harus inframe dong, Iya. harus cantik. Karena Iya. tujuannya sorry to say. Tapi orang marketing dan orang-orang yang inframe, memang mereka jual diri, jual look. Oke. Bener dong? Bener. Untuk narik segmen yang memang ditargetin sama perusahaan. Bener. Tapi kan kalau sekretaris enggak pak, dia kan nemenin bos. Iya. Nyatat, terus habis itu kayak gitu. Iya, tapi kan kalau menurut gue sendiri kalau sekretaris kan dia nemenin bos kemana-mana nih, kan nggak mungkin lu jalan sama bos nih, lu jalan sama bos terus dia nggak good looking nih misalnya gitu ya, dia nggak good looking ya kan, lu dilihat sama rekan-rekan bosnya kan, coy itu siapa, kok begitu sih, kok ini begini sih, nah jadi omongan nggak lo ya kan. Jahat Nah tapi banget. artinya gini, maksudnya kalau misalnya sekretaris nih, kita ngomongin sekretaris nih ya. Nah tapi artinya kalau kita ngomongin good looking itu kan sebenarnya nggak mesti dicantik kan, Oke. karena cantik cakep itu relatif ya kan, kalau jelek mutlak Iya itu emang pepatahnya kurang ajar kan, bener. ya gitu ya kan, gitu kata orang, bener kan. Nah good looking itu kan nggak mesti cantik dong, nggak mesti bahenol dan segala macam. At least kalau misalnya dia bisa berperilaku baik dan dia punya fashion yang baik, kalau menurut gue itu bisa jadi salah satu dibilang good looking juga. Benar nggak? Berarti menurut lu intelligence otak dan kecerdasan manusia termasuk good looking, tapi kan itu bukan look. Enggak sih, intelligence tetap intelligence lah. Kalau good looking kan kita ngelihat dari fisiknya luar aja, belum nanti otaknya. Nah itu yang diperluin juga. Kalau misalnya dia cantik doang, nih cantik doang, cakep banget, ya kan, cantik banget, ganteng banget, tapi otaknya kagak guna, mau ngapain juga? Ya nggak dipakai juga. Tapi Pak, Nggak lu dipakai kan lah. kalau gue mau nanya, lu pernah jadi recruiter kan? Pernah? HRD pernah dong, recruiter kerja, Iya, rekrutmen. recruitment lah. Mm-mm. Berarti lu udah banyak ketemu banyak orang dong? Banyak Banyak lah. banget pasti. Banyak modelnya yang anyau-unyu banyak. Tapi nggak Yang- Hah? nggak sedikit dari mereka yang nggak good looking. Banyak juga. Banyak yang nggak Banyak good yang looking. ini yang maaf yang matanya kurang sinkron, ada juga. Ada. Tapi dari mereka itu yang memang nggak terlalu good looking, ada yang pintar. Ada. Dan itu lu tetap nggak terima kerja. Walaupun dia sepintar itu, tapi dia nggak good looking. Tergantung posisinya. Kalau misalnya posisinya membutuhkan dia buat otak gitu kan ya. Ya kan, selama dia nggak hancur-hancur banget kan, ya kita bisa pakai lah.
Maksudnya kan dalam arti kan gini, kan semua posisi juga nggak semuanya menuntut good looking kan. Iya. IT kan nggak good looking lu ngapain gitu kan, nggak mesti. Yang penting kan otaknya kalau IT. Good looking tapi lu otaknya bebel kan sama aja. Iya kan? Nah ya kan kayak gitu-gitu, kayak admin juga sama sih. Kalau misalnya dia nggak good looking juga kalau admin good looking lah harusnya. Gue pengennya good looking sih. Ya, tapi kalau otaknya pinter gitu oke lah, masih oke lah. Tapi kalau yang kayak misalnya sekretaris, resepsionis, ya kan, terus markom ataupun marketing atau sales atau apapun itu sebisa mungkin kan harus good looking. Jadi kebanyakan pelamar itu salah penempatan, mereka ngelamar di divisi mana dia yang salah gitu. Nggak salah juga sih, dalam arti kalau misalnya yang salah itu banyak pelamar yang salah adalah dia nggak sesuai dengan bidangnya. Nih nggak sesuai bidangnya nih. Kalau misalnya lu orang anak sales, anak marketing, tapi lu ngelamar IT, ya kan? Even kalau misalnya lu punya pengalaman di IT pun, atau lu mungkin suka dengan IT gitu ya, tapi HRD kan melihat dari pengalamannya, dari experience-nya gitu kan, dan segala macam, bisa juga nggak keterima juga, ya kan? Karena melihat dari lu backgroundnya markom nih gitu kan, banyak kan juga pengalamannya mungkin di sales, di marketing dan segala macam, tapi lu ngelamar buat IT gitu kan nggak nyambung. Ya at least kalau misalnya Pak saya bisa IT Pak, apa buktinya? Ayo, kan bisa juga kayak gitu kan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu banyak orang salah, orang banyak ditolak itu karena banyak kan pelamar ya, karena mereka mungkin coba dia blasting kemana-mana yang diterima, ya itulah yang kita ambil, mungkin kayak gitu ada juga. Tapi kan jadinya wasting time, benar nggak? Benar. Wasting time lah kalau misalnya lu nyebar lamaran, lu nyebar CV, tapi nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya IT, kualifikasi ini udah jelas kualifikasinya di situ, tapi ternyata dia nggak ada kualifikasinya di situ, terus dia mau coba, ya nggak bakal diterima lah Bambang. Berarti kasus penolakan terhadap karyawan tuh calon pelamar itu bukan karena good looking ya kebanyakan, tapi salah penempatan orang-orang yang lamar itu. Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Karena good looking kan udah jadi salah satu kualifikasi juga. Iya dong, salah satu kualifikasi juga kan good looking, bener nggak? Mesti Iya. good looking. Nah dia di situ ada good looking nggak, atau dia bisa IT nggak atau apa? Tapi kalau misalnya di salah satu dia bisa IT, dia bisa ini, harus good looking misalnya gitu. Nah dia good lookingnya nggak ada, coba aja nggak apa-apa. Cuman Tapi balik lagi kepada si HRD-nya ataupun kepada perusahaannya, ataupun kayak misalnya dia sesuai bidangnya apa enggak gitu. kalau gue sih ya, sandaikan gue punya perusahaan tahu, punya perusahaan gitu, gue jadi Tahu. Apa jadi tahu sih? gue mau nanti ya Kayak yang bikin tahunya good looking. Enggak, sandaikan Ya gue kagak penting juga lah. Itu terserah lu sih kalau itu. Lu mau gue bikin yang bikin tahu. ngapa jadi bikin tahu? Enggak. Seandainya gue punya perusahaan. Terus perusahaan gue itu memang bergerak di bidang yang memang jasa atau service. Seandainya gue butuh marketing, gue mungkin gak terlalu pro dengan kualifikasi good looking itu. Karena kayak gue bilang Pak, semua orang itu kita gak bisa dong kalau misalnya lahir nih. Gue mau milih berat badannya 50, Yes. gue mau milih tinggi badannya 175 sebagai model, gak bisa. Kita lahir Tapi kan dengan bisa dibentuk. kata siapa? Bisa dibentuk lah. Prosesnya nggak secepat dengan pembentukan otak dan skill. Bisa kata siapa? Bisa lu dengan Pak, diet, lu dulu. dengan pola makan yang baik, lu dengan pola hidup yang baik, bisa kok badan lu dibentuk. Nah, lu aja waktu itu 100 berapa badan lu? Nih, Dulu. gua kasih tahu nih. Gua kasih tahu. Ya, gue sih pede-pede aja. Bener kan? Terus Benar. sekarang turun kan jadi 70-an kalau nggak salah. Bener nggak? Iya kan? Nah itu lu bisa. Kenapa yang lain nggak bisa? Gak semua orang punya high willing, Ya, punya kemauan tinggi. Ya berarti kan tergantung orangnya mau apa enggak pertanyaannya. Ya tapi kan nih kita dulu, gue belum nyelesain sentence gue Ya, Pak. udah, selesai, Lu ya. dengerin dulu, ini kata-kata gue sangat menyentuh hati. Karena ini yang oke. dari tadi gue simpulkan. Ya udah gue tungguin. Seandainya kan gue menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa dan gue membutuhkan marketing dan orang-orang yang memang tampil di depan layar, gue tidak terlalu menerapkan, tidak terlalu pro dengan kualifikasi good looking. Kenapa? Karena relatif. Menurut gue nggak harus cantik, nggak harus kurus, nggak harus apa. Jadi
ya enak lu terserah badan lu seperti apa, terserah tinggi lo gimana. Yang penting lo cocok dengan job desk kerjaan lo dan lo bekinerja dengan baik dan look lu cukup oke, nggak harus yang high. Ya berarti kan good looking. Kalau look lu oke. Tapi kan good looking tiap orang persepsinya beda-beda. Ya tetap aja harus good looking menurut masyarakat besar kan nggak gitu. Ya tetap aja. Gue looknya harus oke, lu harus look oke. Selesai. Nih nggak usah ribut-ribut dah. Mendingan kita tanya sama apa namanya? Sama pemirsa semua, pemirsa, sama penonton, sama sobat bis semua. Ada yang nonton? Ada ya? Ada lah, enak aja lu ribuan nonton sobat bis di sini. Sombong ya gue ya? Iya kan? Coba teman-teman, menurut teman-teman gimana? Coba klik di kolom komentar ya, isi di kolom komentar. Kira-kira perlu nggak kalau misalnya good looking itu sebagai satu syarat untuk melamar kerja? Oke? Tolong komen ya. Don't miss it. Yeah, don't miss. Gue bisa bahasa Inggris. Don't forget to like, subscribe, and comment. Yeah, dan komen and share ke teman-teman semua supaya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye. Please komen kontra. Please kontra Pak. Jadi good looking. Enggak kontra, pokoknya kontra. Enggak pro. Gue enggak pro. Enggak. Gue enggak pro titik. Gue kontra. Gue enggak setuju dengan politik.